إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah dengan cara menghindarinya. Demikian juga larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah yang paling takwa atau yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tajuk khutbah Jumat pada siang ini adalah fadlul ilmi wal ulama, fadilah ilmu dan para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah yang tadi saya bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu yaitu ilmu agama, derajat yang lebih tinggi lagi. Maka setiap orang yang beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di dalam surga, apalagi kalau dia menggabungkan antara iman dan ilmu, maka derajatnya akan lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa orang-orang yang berilmu mendapatkan derajat yang lebih tinggi? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama ayatan", barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Qur'an, falahu ajruha ma tuliyat, maka dia mendapatkan pahala dari ayat tersebut selama masih dibaca oleh orang. Sehingga orang yang berilmu mengajarkan Al-Quran dibaca oleh banyak manusia, maka senantiasa pahala mengalir kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza matal insan", apabila manusia sudah mati, inqata'a anhu 'amaluh, maka amalnya sudah putus, dia sudah tidak mengalirkan pahala lagi, illa min thalath, kecuali dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu wakaf atau sedekah yang mengalirkan pahala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, yaitu ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang mempelajarinya. Bisa dengan ta'liman, dengan mengajar, bisa juga dengan tasnifan, dengan menulis kitab yang dibaca oleh banyak orang. Yang ketiga adalah awwalatin salih yad'ulah, atau meninggalkan anak saleh yang mendoakan terhadap orang tuanya. Maka ini 3 perkara yang menyebabkan pahala masih mengalir meskipun dia sudah mati dikubur di dalam kuburannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah kita termasuk orang-orang yang beriman supaya mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila memungkinkan maka kita menjadi ulama dengan mempelajari ilmu-ilmu agama yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah terlanjur tua dan tidak lagi mampu untuk menjadi ulama, mempelajari ilmu agama dengan kuat, maka kita bisa menjadikan anak-anak kita atau cucu-cucu kita menjadi para ulama dengan mensekolahkan mereka di sekolahnya para ulama-ulama, sehingga mereka akan mewarisi ilmu mereka dan mereka akan menjadi pahala yang mengalir untuk kita sebagai orang tuanya dan sebagai kakeknya atau neneknya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya di akhirat Allah memuliakan para ulama, termasuk di dunia Allah juga memuliakan para ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maka ini adalah satu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para ulama, dijadikan oleh Allah sebagai rujukan bagi para manusia untuk perkara-perkara agama yang tidak diketahui oleh para manusia. Mereka disuruh merujuk kepada para ulama. Mereka menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit untuk seluruh penduduk yang ada di bumi, untuk menanyakan perkara-perkara agama mereka kepada para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu agama, bahkan memuliakan ilmu secara umum, meskipun bukan termasuk ilmu agama, apalagi ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Allah tidak pernah menyuruh Nabi untuk minta tambahan selain tambahan ilmu. Berarti ilmu agama adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah, sehingga Nabi disuruh minta tambahan ilmu, dan yang dimaksud adalah ilmu agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ilmu agama telah lenyap dari muka bumi, saat itulah terjadi hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya min alamati sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ay yadhharal jahlu wa yurfa'al ilmu, bahwa ilmu akan dicabut dari muka bumi ini, yaitu dengan matinya para ulama. Wa yadhharul jahl, sehingga kebodohan itu merajalela. Salah satu penyebab kebodohan merajalela dan ilmu dicabut dari kita adalah apabila kita tidak menyandarkan ilmu agama kepada para ulama. Kita tidak menanyakan ilmu agama kepada para ulama, tetapi menanyakan kepada orang-orang yang bodoh, karena ditokohkan akhirnya kita jadikan sebagai rujukan, sehingga menyebabkan berfatwa dengan fatwa yang tidak sesuai ajaran Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara nikmat-nikmat tersebut adalah adanya perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah, hal-hal yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada pada masa-masa lalu. Adanya HP, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya YouTube, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya hal-hal seperti ini, kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat mudah sekali. Mempelajari ilmu agama dari para ulama-ulama kita yang jauh di seberang sana, di Saudi, di Arab misalnya, dan kita di Indonesia, kita bisa mendengarkan ajaran-ajaran dan ceramah-ceramah mereka dengan sangat mudah. Ini sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati-hatilah kalau tidak kita mewaspadai masalah ini, maka kadang-kadang ini justru menyebabkan tersebarnya kesesatan, yaitu dengan disebarnya ilmu-ilmu yang bukan dari para ulama kita, dianggapnya itu adalah para ulama, sehingga menyebabkan itu tersebar di masyarakat, dianggap kebenaran, padahal merupakan satu kesesatan. Karena itu mari kita berhati-hati, tidak semua orang didengarkan ucapannya, tapi kita dengarkan orang-orang yang memang kita sudah mengetahui ilmu mereka, kita mengetahui di mana mereka mengambil ilmu agama, kita mengetahui siapa guru-guru mereka, sehingga kita mendapatkan ilmu yang murni, yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah kaum muslimin yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.